Bisa. Bisa, Romo. Ya, halo, shalom, selamat pagi semuanya rekan-rekan dari Love Praying Family yang dikasihi Tuhan. Shalom, selamat pagi. Selamat pagi, Romo. Shalom. Ya, pertama saya mau mengucapkan banyak-banyak sekali terima kasih untuk dukungan doanya sehingga saya dan uh, kami ada 7 orang yang tanggal 9 kemarin ditabiskan. 4 menjadi imam, 3 menjadi diakon. Semuanya CSE. Terima kasih, kami sungguh merasakan dukungan doa-doa dari saudara-saudari semuanya, sehingga benar-benar menjadi hari yang penuh rahmat dan sukacita buat kami semua. Tuhan, Romo. Ya, Romo. Ya, Atas tabisannya. Selalu ya, Romo. ya, ada yang ikut live streamingnya kah? Gak ada Romo, gak ikut saya. Ya. Puji Tuhan. Selamat buat Romo, Paulus, Yes, Yohanes, hebat dan ya, teman-teman. Romo. Selalu mendoakan. Semoga selalu mencintai imamatnya. Amin. Ya, doakan Percaya. supaya kami selalu setia ya. Ya. Amin, Romo. Kita Semoga. semua mendoakan. Ya, ini saya tadi baru selesai misa perdana, tapi di dalam komunitas saja. Itu jadi tiba-tiba diminta untuk berikan renungan singkat. Mungkin yang kepikiran ya sedikit bagian dari homili saya tadi ya, nggak apa-apa, tapi mungkin nggak terlalu lama-lama. Oke? Oke. Ya, oke. Baik, saudara-saudari yang terkasih, hari ini kita bersama dengan seluruh gereja kita memperingati peringatan Santo Barnabas, Rasul dan Martir. Santo Barnabas ini dia merupakan rekan kerja dari Santo Paulus. Ya, dan dia dikenal sebagai orang yang memang bersemangat untuk mewartakan Injil, orang yang pemberani juga. Dialah yang pertama kali memperkenalkan Rasul Paulus kepada jemaat gereja perdana, ya, yang memperkenalkan dan menjamin, karena memang dulunya mereka itu takut karena Paulus kan sebelumnya Saulus, dia terkenal sebagai penganiaya. Tapi Barnabas yang meyakinkan gereja perdana bahwa memang Paulus ini sudah bertobat, ya, hidupnya memang sudah berubah, sehingga akhirnya Paulus bisa diterima dengan baik dan bisa menjadi rasul juga di dalam jemaat perdana itu. Lalu yang menarik dari kisah Santo Barnabas itu adalah bahwa dia juga dikenal sebagai seorang yang murah hati dan menaruh belas kasihan. Nama Barnabas itu berarti anak penghiburan. Anak penghiburan. Dia memang orangnya suka menghibur. Orangnya suka memotivasi, suka menguatkan. Dia tidak mudah marah, tidak mudah menyalahkan orang, tapi dia memberikan kesempatan. Hal ini nyata ketika ada satu murid Yesus juga namanya Markus, dia melakukan suatu kesalahan dalam misi perjalanan Paulus yang pertama. Lalu kemudian Paulus merasa anak ini tidak setia, anak ini tidak akan dipakai oleh Tuhan. Barnabaslah yang merangkul anak itu dan mengajaknya untuk ikut misi kedua dengan Barnabas sebagai mentor. Dan sekarang anak itu kita kenal sebagai Santo Markus, pengarang Injil. Jadi Barnabas adalah orang yang memberikan kesempatan kedua, orang yang sabar. Saudara-saudari yang terkasih, mungkin dalam dunia kita zaman sekarang, kita kenal yang namanya cancel culture, ya, budaya cancel. Kita mudah sekali, terutama karena perkembangan media sosial. Di dalam media sosial kita menjadi orang yang anonim. Kita bisa pakai nama samaran, bahkan bisa pakai muka samaran juga, sehingga identitas kita itu sepertinya aman. Kita bisa bebas merasa begitu mudahnya untuk memberikan kritik, memberikan hinaan atau mengutarakan hate speech ya istilahnya sekarang ya. Sehingga ketika ada orang yang tidak sesuai dengan pikiran kita, keinginan kita, mudah sekali bagi kita untuk udah kita hancurkan aja reputasi orang ini, kita serang dia sama-sama.
kita singkirkan dia, biar dia tahu rasa, biar nama baiknya hancur. Nah ini budaya dari media sosial ini akhirnya masuk juga ke kehidupan yang nyata. Begitu ada orang melakukan kesalahan, ada kecenderungan dari kita mungkin untuk meng-cancel orang itu, untuk menghabisi dia. Inilah sikap yang bertentangan dengan nasihat Injil. Ya, Barnabas adalah orang yang mau memberikan kesempatan kedua. Jadi mungkin dalam kehidupan kita, ya ada orang yang tidak sepaham dengan kita, ada orang yang mungkin tidak sejalan pikirannya, ada orang yang mungkin punya banyak kesalahan, kelemahan, tetapi Yesus mengajak kita semua untuk tidak langsung menghakimi, untuk tidak langsung menjatuhkan hukuman atas penilaian kita, melainkan kita memberikan kepadanya kesempatan kedua untuk memperbaiki diri. Dan kita lihat rahmat Tuhan selalu cukup untuk mengubah hati orang, bahkan penjahat yang paling keras seperti Paulus pun akhirnya bisa berubah. Yang penting kita sebagai murid Kristus, ya kita diajak untuk mau berbelas kasih, untuk memberikan kesempatan, dan untuk mendukung, menghibur ya saudara-saudara kita yang jatuh itu, supaya mereka juga bisa berubah dan akhirnya menjadi berkat dan menjadi murid Yesus juga. Ya, Tuhan memberkati kita semua. Amin. Terima kasih Romo. Terima kasih, Terima Romo. kasih Romo. Terima kasih Romo. Kesan-kesannya gimana kasih, Romo Romo. setelah ditahbiskan? Itu ya. Ya sebelumnya mungkin sebelum kesan-kesan dari saya boleh sedikit sepatah dua patah kata kesan dari orang tua saya. Halo teman-teman. Halo Regina dan kawan-kawan Live Praying Family. Halo. Ya, Iya. Ya. Iya. Ini mamanya Romo. Pagi, Ibu. Selamat ya, Selamat ya. Ibu. Romo sudah mengantarkan seorang putra jadi pastor. Jadi pastor. Selamat ya, Alan. Selamat, Bu. Terima kasih. Selamat ya. Selamatnya. Ya, semua berkat Alan. berkat Tuhan. Doa Ya. kita semua ya. Ibu untuk Lan ya. Ibu sehat. Selamat ya, Ibu. Romo juga tetap setia dalam panggilan. Selamat ya, Bu Alan. Kita turut bahagia. Kami bangga orang Palembang bisa jadi Romo. Halo, Bapak. Ini Bapak. Bapak. Oh, ini Bapak ya Romo ya. Selamat Alwi. Selamat Pak. ya, Selamat ya. Alwi. Jadi Romo. Selamat. Selamat Ibu. Ya. Alan. Bapak. Selamat. Semua berkat doa-doa, dukungan dari ibu-ibu, LPS, mendoakan selalu perjalanan anaknya untuk menjadi Romo. Amin. Anugerah Tuhan saja. Ya, Tuhan yang menambah-nambahkan semuanya melalui banyak tangan, melalui banyak doa, sehingga panggilan Romo Paulus boleh terus dijalankan dan sampai pada ditahbiskan. Dan terus berdoa ya ibu-ibu, kita semua agar Romo Paulus boleh tetap sebagai satu alat di tangan Tuhan, yang dipakai Tuhan, yang rela menerima cinta Tuhan dan mau memberikan cinta itu kepada umat bersama. Amin. Ya. Amin. Halo, Pak Paulus. Bu Alan dari Selamat. Ya, terima kasih. Banyak tuntutannya Romo. Luar biasa, Romo. Banyak menuntut. Ya rasanya sih kayak nggak percaya juga sih sudah Iya. jadi Romo sekarang. Ya baru kerasa sih tadi sih baru berikan misa perdana itu kan baru sadar saya ya betul ini pertama kalinya saya lakukan konsekrasi karena kemarin kan hanya konselebrasi aja kan jadi imam konselebran ya.
Kata Santo Yohanes Maria Vianney, seorang imam itu dia tidak akan betul-betul menyadari martabatnya sebagai seorang imam ketika dia masih ada di dunia. Dia baru akan sadar nanti ketika sudah sampai surga. Saya rasa katanya Tuhan sengaja menyembunyikan hal itu, karena kalau tidak mungkin imam itu dia akan mati karena kagum. Ya, gitu. Jadi betul saya masih merasa ini suatu misteri bagaimana manusia bisa dipakai oleh Tuhan untuk menjadi alter Kristus, ya, untuk bertindak in persona Christi Capitatis atas nama Kristus sang kepala gereja ini. Ya, yang paling berkesan dalam misa tahbisan itu ya bagi saya pribadi itu pengurapan tangan. Jadi kan waktu itu kan sama uskup diberikan minyak krisma, itu kan minyak yang didoakan sama uskup dan seluruh umat, seluruh imam pada hari Kamis Putih itu kan. Ya, dan saya sudah pikir bakal ada aroma mungkin seperti ya seperti wangi-wangian lah begitu kan. Tapi ternyata tidak terlalu. Saya sampai cium-cium terus tangan saya itu. Ya. Apakah minyaknya kurang banyak tadi uskup kasih? Pikirkan. Itu kan sudah dilap di kain gitu, lalu dikasih tisu basah lagi. Aduh, saya rasa sayang sekali gitu kan. Lalu selesai acara ya luar biasa, banyak yang minta berkat dan minta doa, ya minta foto juga. Malam harinya ketika mau tidur ya saya berdoa, saya hanya begini saja. Saya berusaha untuk merasakan kembali itu pengurapan tangan tadi itu kan, saya cium gini kan, kok tidak terasa ada wangi apa gitu ya. Katanya wangi itu kan. Lalu saya tanya Yesus, katanya seorang imam yang setelah diurapi itu dia menjadi tanganmu gitu, dia menjadi perpanjangan pribadimu gitu kan ya. Apakah tanganmu juga wangi? Saya tanya gitu ke Yesus. Apakah tangan Yesus juga wangi, penuh dengan urapan gitu kan? Lalu saya lihat salib. Lalu saya menyadari satu hal. Ternyata tangan Yesus itu berlobang. Lalu saya lihat tangan saya. Belum ada lobangnya. Oh, berarti masih belum mirip. Iya, saya teringat lagi waktu itu jadi dari sambutan dari Romo Sergius, dari Superior Jenderal kami CSE, dia katakan bahwa orang yang ditahbiskan itu sebetulnya disalibkan bersama dengan Yesus. Dia akan mulai ini bukan akhir perjalanan, ini mulai suatu pemuritan yang baru sebetulnya. Ya, dan saya renungkan memang betul ya, kalau memang tahbisan itu mengkonfigurasikan, menjadikan seseorang pria itu menjadi serupa dengan Kristus, ya mestinya hal itu juga kelihatan dari hal yang eksternal. Mengapa tangan Yesus lobang? Mengapa tangan Yesus bolong? Ya karena dia menyerahkan dirinya untuk taat kepada kehendak Bapa sampai di kayu salib. Ya, kalau Yesus mau dia bisa turun dari salib gampang, nggak ada masalah. Yang memakukan Yesus di salib itu bukan paku, ya, melainkan ketaatannya pada kehendak Bapa. Ya, maka di sana saya disadarkan dalam doa malam itu bahwa ternyata itu toh maknanya menjadi serupa dengan Yesus. Saya harus taat kepada kehendak Bapa. Ya, taat sampai akhir, sampai disalib, betul memang ya. Jadi mungkin itu sih satu permenungan yang menurut saya ya berkesan ya. Sebetulnya banyak hal sih, banyak sekali hal-hal yang patut disyukuri, yang patut direnungkan juga dalam tahbisan kemarin itu. Tapi mungkin yang mau saya bagikan saat ini permenungan pribadi saya itu saja dulu. Baik Romo, terima kasih. Baik Pastor, selamat sekali lagi, selamat. Ya, Selamat ya Romo. Selamat berkarya, Ya. Romo. Selamat berkarya. Mari kita Makasih, siapkan, Romo. mari kita siapkan hati kita untuk menerima berkat Tuhan. Tuhan bersamamu.
dan bersama Romo. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati, melindungi, membimbing, dan melindungi saudara-saudari dan semua orang yang kalian cintai dan memberikan segala berkat-berkat, baik jasmani maupun berkat rohani, oleh karena kemurahan dan oleh karena kebaikannya, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin.